Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa ikhwati fid din, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma alhamdulillah ala kulli hal. Tsumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi kita diingatkan oleh imam kita tentang saat Allah mengguncangkan bumi. Kita jadi ingat saudara-saudara kita yang hari ini sedang diuji oleh Allah. Untuk orang beriman, hakikatnya ujian itu adalah bentuk kasih sayang Allah, bentuk rahmat Allah. Innallaha idza habba qauman ibtalahu. Karena kata Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim, sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, pasti Allah akan mengujinya. Ujian itu bisa berbentuk musibah, bisa berbentuk kenikmatan. Tinggal bagaimana kita bersikap. Allah sebutkan di surah Al-Hadid di ayat 23, "Likailah ta'sau ala ma fatakum." Saat ujian itu berbentuk musibah, jangan sampai kita berputus asa. Jangan sampai kita kehilangan arah, kehilangan pegangan. Wala tafrahu bima atakum. Dan Allah juga ingatkan saat ujian berbentuk kenikmatan, jangan sampai kita tidak pandai bersyukur sehingga lupa diri di hadapan Allah. Maka kehidupan ini nggak lepas dari ujian, yaitu pernyataan Allah dan surah Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati, dan kami sungguh akan uji mereka bisyarri wal khairi, dengan bentuk kesulitan, musibah maupun kenikmatan hidup, kesuksesan, popularitas, kejayaan sebagai sebuah ujian. Wa ilaina turja'un, dan Allah ingatkan semua kita akan kembali kepada Allah. Bumi yang diguncangkan Allah sebenarnya di Cianjur tidak terlalu dahsyat dibanding Aceh. Tapi kita lihat ternyata kalau Aceh hancur karena tsunami bukan karena gempa. Cianjur benar-benar gempa. Ya itu tadi diingatkan oleh imam kita, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan sekuat-kuatnya. Sebenarnya ini berkaitan dengan datangnya kiamat. Gempa yang ada hari ini bukan gempa saat kiamat datang. Gempa itu hakikatnya peringatan dari Allah karena kemaksiatan yang kita lakukan di hadapan Allah. Kita mendengar berita-berita tentang maraknya LGBT, kembali terulang. Dulu Palu likuifaksi karena LGBT. Kita tahu ternyata pemurtadan lagi besar-besarnya, gencar-gencarnya di Cianjur. Bahkan di Kota Bunga itu ada katedral Pak Haji Zul. Itu besarnya katedral itu mengalahkan katedral Jakarta. Yang pernah saya cerita, ada seorang anak bernama Abdullah di kereta api. Namanya Abdullah, face-nya kayak Arab. Jatuh HP-nya, begitu dia ambil HP-nya keluar salib dari kalungnya. Maka saya bertanya, Anda ini siapa? Saya sudah murtad, kata dia. Wah, iya begitu. Maka apa yang terjadi? Allah berharap la'allahum yarji'un. Itulah pernyataan Allah dari surah Ar-Rum, surat 30 ayat 41, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sungguh telah nyata kerusakan di darat dan di laut akibat ulah perbuatan manusia. Bisa karena eksploitasi alam,
bisa karena kemaksiatan merajalela, apalagi berkaitan dengan khamar, zina, riba, memakan hak orang lain, bersumpah palsu, nyanyi, musik, bidu wanita. Itu semua penyebab utama datangnya bencana dan musibah. Liudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Apa harapan Allah saat Allah mendatangkan bencana musibah? La'allahum yarji'un. Semoga saudara-saudara kita itu mengambil pelajaran, dan kita tidak kena musibah juga mengambil pelajaran. Apa nunggu datang bencana dulu baru kita sadar? Hari ini sedang viral di media sosial, tempat-tempat maksiat di Cianjur tuh hilang, tertelan bumi. La'allahum yarji'un. Semoga ini pelajaran kembali untuk negeri ini yang notabene mayoritas penduduknya umat Islam. Ada yang bertanya, Ustaz, kenapa Allah tidak datang bencana ke Las Vegas, ke Pattaya di Thailand? Itu kan pusatnya maksiat. Jawabannya apa? Mereka orang-orang kafir saat bermaksiat di depan Allah diberi kenikmatan, hakikatnya itu azab. Apa azabnya? Pasti mereka semakin jauh dari titik kebenaran itu sendiri. Bahkan Allah nyatakan saat seseorang diberi kesuksesan oleh Allah pada dia melanggar aturan Allah, dia jauh dengan Allah, itu hakikatnya kesuksesan itu identik dengan azab. Makanya Allah larang kita untuk mengagumi orang yang sukses karena dunianya. Lihat surat At-Taubah surat 9 ayat 55, dan Allah ulang di surat yang sama di ayat 55, redaksinya hampir sama persis. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum kafirun. Apa kata Allah? Jangan sampai membuat engkau kagum dengan harta dan anak-anak mereka, karena sesungguhnya di balik kesuksesan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir itu azab untuk mereka. Apa azabnya? Ada jaminan nggak orang kafir itu hidupnya bahagia? Ada jaminan nggak kehidupan mereka menemukan ketenangan jiwa? Yang jelas kita lihat banyak mereka hari ini di Cina sedang heboh, orang banyak mati bunuh diri. Kan viral, bunuh diri di mana-mana. Bahkan rakyatnya udah bosan dengan aturan ketat dari Xi Jinping tentang COVID. Pada hari ini Cina per hari itu udah 30.000 lebih, katanya demikian. Wallahu a'lam. Piala Dunia aman-aman aja. Coba bayangkan, ya Liga Inggris kalau kita lihat biasa-biasa aja. Ya boxing di arena di mana itu, Las Vegas atau apa, mereka biasa aja. Saya baru pulang dari luar juga biasa aja. Ya. Jadi ini harus kita pahami bersama, harapan Allah kita kembali kepada Allah. Harapan Allah negeri ini jangan melakukan kezaliman tingkat tinggi, syirik. Lihat apa ancaman Allah saat suatu negeri tidak pernah lepas dari kesyirikan. Lihat surah Al-Kahfi surah 18 ayat 59. Al-Kahfi ayat 59, coba lihat. Watilkal qura akhlaqnahum lamma zalamu. Itulah 21 negeri kami hancurkan, kami binasakan, kami datangkan bencana musibah karena kezaliman. Apa kezaliman hamba di hadapan Allah terbesar? Syirik kan. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa ja'alna limahliki mau'ida, kata Allah. Kehancuran negeri tersebut, bencana terhadap negeri tersebut sudah merupakan ketetapan janji dari kami. Aku gak pernah belajar di likuifaksi Palu, heran saya. Masih ingat gak likuifaksi? Masih ingat apa? Bukan tanah hanya sekedar bergerak kayak Cianjur. Tanah ngejar manusia. Tahu gak likuifaksi itu? Dikejar manusia. Karena itu ancaman Allah, azab Allah untuk kaum Nabi Lut. Wa ja'alna 'aliyah safilaha, kata Allah. Kami jadikan atas bumi menjadi bawah, yang bawah jadi atas, di balik. Itulah likuifaksi istilah. Gak belajar. LGBT kata Kementerian Agama Cianjur setiap bulan meningkat. Tadi saya ngajar satu rumah dokter di Tebet. Kata si dokter ini, Ustadz saya buat konseling LGBT dengan harapan mereka bertobat kembali ke jalannya, karena LGBT itu penyakit sebenarnya. Tapi yang terjadi Ustadz, selesai saya konseling mereka saling tukar nomor HP kayak pacaran. Astagfirullah. Terus saya pikir-pikir banyak motor, banyak manfaat. Mereka saling kenal di ruang konseling saya, ya Pak ya.
malah tambah pacaran. Ya bayangkan setahun. Lihat Qatar mengharamkan LGBT, lihat gimana maraknya mereka demo besar-besar, gugat presiden FIFA. Itulah berarti udah masifnya dunia ini dengan perbuatan kaum Nabi Allah. Tinggal tunggu apa kehancuran negeri ini, bisa jadi mungkin kiamat semakin dekat. Pak Yalubin. Ingat musibah itu kan teorinya saat kemaksiatan mengalahkan amal soleh, betul? Saat kemungkaran itu merajalela dibanding amal-amal soleh. Nanti akan kita bahas dari 80 ini. Nah inilah diantaranya kita cuma bisa berdoa, Allahumma ajirhum fi musibatihim wahlufhum khairan minha. Hadis riwayat Muslim. Ya Allah, berilah ganjaran pahala dari musibah mereka, saudara-saudara kami di Cianjur, dan berilah ganti yang terbaik untuk mereka. Mereka yang meninggal karena peristiwa ini kita doakan semoga mati syahid. Karena di antara kriteria orang mendapatkan pahala mati syahid, orang yang mati tertimpa reruntuhan. Dan Jeddah kita lihat, banjir bandang dahsyat sekali, percis kayak tsunami Pak Surya. Cuman tsunami air laut, itu air tawar dari hujan. Hujan Allahumma sayyiban nafi'an harus menjadi manfaat, menjadi musibah. Pasti ada kemaksiatan. Kita tahu Jeddah itu sudah ada 21, sudah ada diskotik, kemaksiatan, prostitusi terselubung. Saya dengar dari supir kita di sana yang kerja di sana. Wa iyallah. Sekali lagi, setiap musibah itu pasti berkaitan kemungkaran mengalahkan amal-amal soleh, maka Allah turunkan karena tidak ada penghalang lagi. Malaikat pun tidak akan berdoa pada Allah, tolong ya Allah tahan agar engkau pada satu kaum, tidak akan didoakan. Nah Bapak Ibu, ini ada kaitan dengan hadis yang ke-80 yang akan kita bahas malam hari ini. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahsana ahadukum islamu." Apabila salah seorang dari kita baik keislamannya. Arti baik keislamannya apa? Dia istiqomah. Dia sosok muslim yang terus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dia sosok muslim yang kehidupannya terus beramal soleh. Dan dia mujahadah. Dia sungguh-sungguh saat melakukan amal soleh. Dia istiqomah, dia konsisten saat beramal soleh. Dan dia ikhlas saat beramal. Apa jaminannya? Ya, fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amthaliha illa 700 di'afin. Maka kata Rasulullah SAW, setiap amal soleh dikerjakan seseorang, yang dilakukan seseorang, dia akan mendapatkan pahala ganjarannya antara 10 sampai dengan 700 kali lipat. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran pahala itu sesuai dengan jenis amal perbuatan. Pertanyaan saya pada santri, amalan apa, amal soleh apa yang ganjarannya paling tinggi sampai 700 kali lipat? Mana santri? Kok pada diam? Sedekah. Sedekah atau infak? Apa beda infak sedekah? Kalau infak mengeluarkan harta. Yang dikatakan Allah mendapatkan pahala 700 kali lipat itu sedekah atau infak? Surat apa yang berapa? Kalau bisa jawab saya traktir mie Aceh. Plus kali kambing. Ini ayat familiar, maka saya beri nanya biar bisa jawab. Al-Baqarah ayat 283 bukan, 261 yang betul. Tapi udah call the friend. Jadi bisa kita kasih ini. Sana bilang Al-Baqarah, abang bilang 261. Ya. Berarti gimana cara kita bagi? Sana Al-Baqarah sih 261. Berarti batal karena call the friend. Ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalun fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya kan? Berarti amalan yang tertinggi adalah berinfak di jalan Allah.
bukan haji, bukan khatam Quran berkali-kali. Infak ganjarannya 700 kali lipat. Saat kita berjuang, ini kepada Allah kita beri tahniah dan kita doakan Pak Haji Zul ini diangkat presidium, ya. Saat berjuang itu perintah Allah dan surah At-Taubah itu di ayat 46 itu yang diperintahkan dengan jiwa raga dulu atau dengan harta dulu? Harta. Kenapa harta dulu? Karena tidak semua orang mampu mengeluarkan harta walaupun dia punya uang. Karena kata Allah makin kaya makin pelit. Surat apa yang berapa? Kalau tadi orang Aceh mi Aceh, orang Jawa mi Jawa. Nah, makin kaya makin meregi hese. Ada ayatnya. Surat apa? Surat Ma'arij. Surat 70 ayat 21. Wa idza masahul khairu manu'a. Apabila diuji dengan kekayaan dia semakin kikir. Kenapa orang makin kaya makin kikir? Allah jawab di surah Al-Fajr ayat 20. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dia terlalu cinta dengan hartanya. Bahkan Allah tegaskan lagi di surah Al-Adiyat surat 100 ayat 8. Wa innahu lihubbil khairi asyadid. Karena terlalu cinta dengan harta makanya jadi meregi hese. Mungkin ada yang protes. Siapa bilang Ustaz, justru saya berniat kok jadi orang kaya dermawan. Tunggu dulu, ukuran dermawan itu berapa? Sepertiga. Banyak kan sepertiga? Kalau diambil dari 1 miliar, saya lihat banyak muka miliarder sih, mukanya dulu ya. Isi kantongnya bukan urusan saya. Itu urusan BPATK ya, atau OJK. Kalau 1 miliar diambil sepertiga berapa? Ini orang mantan BI. Berapa Bang? 333 juta. 1M 333 juta. Kira-kira ada di sini? Pernah berinfak senilai itu dari uang 1M? Hah, calon? Kok masih wacana mulu? Kira-kira kalau kita bawa diskusi ke rumah tangga kita disetujui oleh pasangan hidup kita? Enggak. Saking nggak setujunya ada yang pingsan. Saking nggak setuju sampai bergetar pingsan. Yang duluan pingsan bapak-bapak atau ibunya? Hah? Ibu-ibu, masya Allah. Saya nanya pengajian ibu-ibu, bapak-bapak, biar adil bapak dan ibu dua-dua pingsan. Saking sulitnya jadi orang dermawan. Kita belum dermawan. Sahabat itu yang dermawan. Saat turun surah Ali Imran 92 itu Thalha bin Ubaidillah tampil. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu gak akan mencapai derajat terbaik kalau belum berinfak dari harta yang paling engkau cintai. Dari ayat ini kita mendapatkan makna ikhlas dari Allah. Makna ikhlas bukan memberi yang minimalis. Di ayat ini Allah ingatkan makna ikhlas memberi yang terbaik. Selama ini kalau kita berinfak, kita pahami ikhlas kasih yang terbaik atau minimalis. Ustaz Ahmad kalau keropak Jumat paling banyak 100 ribu atau KW2 10 ribu atau goceng atau 2 ribu ya? 2 ribu. Kok kemarin sholat gerhana berapa terkumpul infak? Hah? Gak ada sholat gerhana? Berapa terkumpul infak? Astagfirullah. Kenapa? Wah, saya jadi ingat Allah ya Rabb iman. Karena saya khotib, saya perintahkan jamaah, saya beri contoh. Fatwa saya tidak boleh berinfak kurang dari 100 ribu. Karena gerhana itu identik datangnya kiamat. Yukhaifullah ibadah. Dalam hadis Bukhari, tujuan Allah datangkan gerhana untuk menakuti hamba-hambanya. Mana tahu malam ini adalah malam terakhir kita berinfak. Maka berinfaklah Bapak Ibu. Apa yang terkumpul? Malam itu seingat saya 13 juta lebih. Apa kata Bang Iman Allah yarham? Ustadz sering-sering aja gerhana. Sampai begitu. Karena terkumpul 13 juta. Nggak akan lupa sih Pak Haji itu. Merinding saya ingat beliau. Karena dapat juga beliau bercanda. Sering-sering aja gerhana banyak tuh dapat duit Ustaz. Ya. Kok malam tuh nggak ada yang berinfak? Untung nggak kiamat. Kok kiamat gimana? Nyesal kita. Karena tidak berinfak. Wa'iyadzubillah. Jadi itu gambarannya bahwa
manusia ini diberi harta digambarkan oleh Allah itu semakin pelit, sulit mengeluarkan. Maka saat turun surah Ali Imran 92, Tolha mengatakan, ya Rasulullah, aku mendengar ayat ini telah turun, maka kebun kurmaku yang sering kau kunjungi karena airnya jernih, kurmanya ranum dan harum dan engkau suka ya Rasulullah, maka kuwakafkan seluruh kebun kurmaku di jalan Allah. Pada kebun ini yang paling sangat aku sayangi karena dia dekat Masjid Nabawi. Dia berhadapan dengan kiblat. Apa jawaban Rasulullah SAW? Tolha, engkau punya keluarga, punya Rasulullah, cukup untuk keluarga. Dan at-thuluth, sepertiga itu kathir, sulus itu banyak. Tolha, hari ini terjawab. Beratnya kita mengeluarkan sepertiga dari harta kita berinfak jalan Allah. Padahal teori berinfak apa kata Allah? Saat kita mengalami kesulitan hidup, perintah Allah bukan semakin berhitung dengan Allah. Saya ulangi ya Bapak Ibu, karena di zaman Covid, kata orang di zaman sulit, keluar dari kesulitan hidup, perintah Allah dengan berinfak, bukan dengan teori ini teori itu, bukan dengan program ini program itu. Lihat surat At-Talaq, surat 65 ayat 7. Wa man qudira 'alaihi rizqahu falyunfiq mimma atahullah. Barang siapa disempitkan rezekinya oleh Allah, hendaklah dia berinfak dari apa yang Allah datangkan untuknya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Hanya saja Allah beri syarat, kalau kamu sedang sulit, berinfaklah sesuai dengan kemampuan. Jangan pakai teori fulan. Mana uang 100.000, 1 juta, nanti diganti Allah 100 juta. Mana cincin kawin, nanti diganti Allah Mercy. Ayah wai. Karena teori beliau itu bertentangan dengan Al-Quran. Lihat surah Al-Muddathir ayat 6. Wala tamnun tastakthir. Apa kata Allah? Apa yang sudah engkau infakkan, engkau berikan, jangan berharap diganti lebih banyak. Kan bertentangan dengan teori Allah. Kalau ingin dimudahkan rezeki kita, diangkat kesulitan kita, dengarkan surah At-Talaq ayat 7. Barang siapa disempitkan rezekinya oleh Allah, hendaklah berinfak sesuai dengan kemampuannya. Apa janji Allah? Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Ku ganti kesulitan hidupnya menjadi kemudahan. Ini janji Allah. Kalau berkaitan kesulitan hidup, perintah Allah berinfak. Tapi penyesalan manusia saat ajal datang berkaitan infak atau sedekah? Sedekah. Kenapa Allah beda? Saat sulit diperintahkan berinfak, berkaitan ajal banyak orang menyesal berkaitan sedekah. Kenapa? Karena Allah Maha tahu tidak semua hamba-hambanya Allah beri kelebihan harta. Karena infak itu berkaitan harta, betul? Kalau sedekah, sekere-kere orang mampu nggak sedekah? Setingkat senyum mampu nggak? Makanya diingatkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu golongan yang dimurkai Allah, dilaknat Allah, nggak akan disapa Allah, nggak akan dilihat Allah, walau azabun alim. Siapa diantaranya? Ahilun mustakbir. Ahilun mustakbir. Sosok orang miskin yang sombong. Udah miskin malah senyum, buka proposal. Atau buka proposal, buka minta bantuan. Ketemu orang kayak jeruk purut, kulitnya berkerut-kerut, ya, ngeluh aja bapak. Ya, diajak ke masjid ada yang ngeles. Udah miskin sombong. Termasuk siapa yang dilaknat Allah? Syekhun zanin, hati-hati yang sudah punya uban. Apa arti syekhun zanin? Udah tua masih suka lihat gambar porno, situs-situs itu nggak sengaja Ustaz, alasan nggak sengaja. Pakai takdir Ustaz. Coba yang kan, ya, naudzubillah. Itu termasuk orang yang pelaknat, udah tua masih nggak taubat. Pada ciri-ciri orang tua yang diridhai oleh Allah apa? Ishtaghalahu. Kata Rasulullah SAW, Innallaha idza habba qauman ishtaghalu. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum atau seorang, Allah pekerjakan dia. Ishtaghalahu, Allah sibukkan dia. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa istakmalullah? Kaifa istakmalullah? Bagaimana Allah pekerjakan hambanya? Dengarkan, yuwafiqu li'amli shalih qabla mauti. Kata Rasulullah SAW, ciri Allah ridho pada kita, Allah memberi kita taufik, hidayah dan petunjuk
untuk terus beramal soleh sebelum datang ajal kematian kita. Artinya apa? Harusnya makin tua makin dekat Allah. Starting point umur itu dekat Allah usia berapa? Usia berapa? 40. Batas akhir usia disuruh tobat, kalau nggak ketemu sampai usia tertentu nggak tobat, game over. Usia berapa ini? Maksimalnya 60. Surat apa yang berapa? Kalau usia 60 nggak tobat, game over. Surat apa? Buka untuk usia 60 tahun ke atas. Surat Fatir, surat 35 ayat 37. Tidak ada kata-kata 60 seperti surat Al-Ahqaf ayat 15, ada kata-kata 40, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah. Ada kata-kata 40, life begin at 40 di surat Al-Ahqaf 15, tapi saat surat Fatir 37 Allah tidak menyebutkan usia 60. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menafsirkan ayat ini berkaitan usia 60. Di mana? Lihat kata-katanya. Wa hum yastarikhuna fiha. Sayang Kementerian Agama menerjemahkannya kurang pas. Kalau di Kementerian Agama Quran Bapak Ibu di HP juga, saat penduduk neraka berteriak di dalamnya. Apa teriakan penduduk neraka? Rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka karena kami menyesal selama ini kami beramal, kami sering meninggalkan amal. Saya mau nanya, penduduk neraka sudah ada atau belum? Penduduk neraka sekarang sudah ada atau belum? Penduduk surga sekarang sudah ada atau belum? Belum ya? Setuju ya? Yang sudah ada penduduk apa? Penduduk apa sekarang? Penduduk bumi satu, terus penduduk apa satu lagi? Planet Mars, ada nggak penduduk planet Mars? Penduduk apa satu lagi? Penduduk alam kubur, ada nggak alam kubur? Ada nggak siksaan alam kubur? Kalau kita diperdengarkan, kita pingsan tidak? Makhluk ciptaan Allah yang Allah perdengarkan orang disiksa kubur siapa? Bukan hanya ayam, Pak. Hewan ternak. Ayam, kambing, onta, apalagi sapi, semua hewan ternak Allah perdengarkan orang diadab kubur. Saat saya bercerita tentang hadis ini, ada jamaah saya angkat tangan seorang ibu. Ustaz, betul Ustaz. Rumah saya di belakang kuburan dan saya ternak ayam. Sering sekali ayam saya tuh loncat sana, loncat sini pada masuk kuburan, Ustaz. Karena ayam diperdengarkan azab. Kenapa kita tidak perdengarkan azab kubur? Kata ulama banyak hikmahnya. Kalau Allah perdengarkan azab kubur, pingsan. Kalau Allah perdengarkan azab kubur, kehidupan kita berhenti. Nggak kepingin kita cari apapun. Udah ingin masih alfa aja etika. Kalau diperdengarkan azab kubur, kasihan ahli waris si mayit, malu mereka. Ada keluarga yang sedang diazab, malu nggak mereka? Itu di antara hikmah. Maka terjemahan yang tepat saat penduduk kubur berteriak di dalamnya. Apa teriakan mereka kata Allah? Rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari dalam kubur. Kami akan beramal yang selama ini kami remehkan, kami tinggalkan. Apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum. Bukankah aku telah panjangkan umurmu? Apa tafsiran Ibnu Abbas, sahabat penafsir terbaik sepanjang masa? Ini ayat berkaitan usia 60. Karena ada hadis Sahih Bukhari, saat orang dipanjangkan umur usia 60, dia tidak bisa dekat dengan Allah, tidak ada kesempatan lagi untuk diri. Maka pertanyaan, kita ini makin tua, Pak Jizol mewakili yang lain, makin nikmat ibadah atau mudah capek dan ibadah? Kenikmatan itu berkurang atau tambah nikmat? Berkurang. Dulu masa muda, kenapa jarang beribadah? Alasannya sini. Udah tua alasannya apa? Encok kuman. Mata udah rabun. Sendi udah gak kuat lagi, Ustaz. Terus kapan kita dekat Allah? Makanya Allah ingatkan di ayat ini. Mereka teriak nanti minta kembali ke dunia. Maka apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum, bukankah aku sudah panjangkan umurmu? Apa kata Allah lagi? Ma yatadzakkara biman tadzakkara wa ja'akumul nadhir.
Hanya orang-orang yang akan mengambil peringatan dari kedatangan peringatan. Apa arti peringatan waja'akumun nadhir? Uban. Jadi uban itu peringatan dari Allah bahwa usia kita tidak muda, berarti ajal kita tinggal menunggu, tinggal menghitung waktu. Apalagi usia 60. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Inna umra ummati bada sittin wa sab'in wa aqalla ala dhalika. Sesungguhnya umur umatku antara 60-70 tahun. Yang sedikit sekali usia mereka di atas 70 tahun. Jadi kalau ada bapak-bapak al-falah di atas 70 tahun, itu istimewa sekali. Tapi hati-hati, kalau semakin tua nggak mampu memanfaatkan umur mendekatkan diri pada Allah, nanti akan keluar kata-kata, saya ketemu orang bukan satu. Akhirnya saya hitung udah berapa orang saya ketemu orang. Ustaz, saya bosan hidup. Karena mereka sudah usia 90 nggak mati-mati Pak. Alhamdulillah. Pertama saya kaget ketemu orang begitu. Tapi kedua ketemu, oh berarti udah hampir semua 90 nih, bosan hidup nih. Terus saya tanya, Pak Haji kenapa bosan? Karena teman-teman sejawat saya udah pada mati Ustaz. Masa saya main dengan cucu, dengan anak-anak gitu? Macam bosan. Pada apa kata Rasulullah SAW? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia beri umur panjang, sedangkan baik amal soleh. Dan ciri-ciri orang diridho oleh Allah, sekali lagi saya ingatkan diri saya dan kita semua, dari hari ke hari semakin disibukkan dengan amal soleh, itu ciri Allah ridho dengan kita. Tapi kata Pak Haji Zul tadi dengan jujur, makin tua makin letih Ustaz. Nggak mudah mendekatkan diri. Saya mau nanya, saat kita sakit, saat ibadah nikmat? Katanya sakit itu membuat kita lebih nikmat ibadah. Saya mau nanya, pernah sakit? Saya pernah sakit kan beberapa bulan yang lalu, kena tipes parah itu. Saat kita sakit mudah nggak beribadah? Sulit sekali. Saya mengalami baru pertama dalam hidup saya, berat sekali. Mau sujudnya kepala pusing sekali. Tahu perlunya zikir pagi petang, lagi zikir udah tidur. Tipes kan keringat dingin. Pernah saya menggigil malam pagi, begini, hampir mau pingsan. Di situ saya paham, ya Allah, katanya sakit itu mengingat kita Allah. Sakit itu supaya kita dekat dengan Allah. Saat sakit sulit sekali dekat dengan Allah. Padahal kalau ajal datang gimana kita? Maka kata Rasulullah SAW, iqtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan 5 kesempatan sebelum hilang kesempatan ini. Di antaranya apa? Wasihhataka qabla saqamika. Pergunakan masa sehat sebelum datang masa sakit. Syababaka qabla haramika. Pergunakan anak-anak masa muda sebelum datang masa tua. Pergunakan hari. Saya termasuk orang yang menyesal nggak menghafal Quran di usia muda kayak. Ayo pergunakan. Wahayataka qabla mautika. Pergunakan masa hidup sebelum datang kematian, betul? Wa faraghaka qabla syughlika. Saat kita kosong pergunakan sebelum datang masa sibuk. Yang terakhir apa? Wa ghinaka qabla faqrika. Pergunakan saat kau kaya sebelum datang kemiskinan. Artinya apa? Berinfak di jalan Allah. Nah Bapak Ibu, inilah kalau kita pakai teori yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha. Tapi saat umat Muhammad mengerjakan satu kemaksiatan, satu perbuatan dosa, dia hanya dicatat sesuai dengan perbuatan dosa itu, cuma satu. Dalam hadis yang lain disebutkan, kalau kita punya niat yang baik dan ada keinginan kuat untuk mengerjakan niat tersebut, tapi kalau Allah nggak bisa terwujud, kita tetap dicatat satu kebaikan oleh Allah. Dan saat keinginan baik itu kita wujudkan perbuatan baik, maka dilipatkan antara 10 sampai 700 kali lipat. Saat kita ada keinginan melakukan maksiat, saat kita ingin melakukan maksiat seperti seorang pemuda yang gak jadi mengambil kehormatan sepupunya, dan dia berkata pada Allah, ya Allah, Engkau yang maha tahu. Saat dia perbuatan itu terbaik di hadapan Engkau, ya Allah, buka pintu gua ini. Masih ingat ya, yang pemuda bertawasul dengan amal soleh itu. Maka saat kita ada niat untuk melakukan keburukan, tapi kita gak jadi melakukan keburukan karena takut pada Allah, bukan karena takut pada makhluk. Ada orang misalnya ambil motor, begitu mengambil dia lihat, oh ada orang lewat, nggak jadi diambil. Itu dia nggak mendapatkan apapun. Tapi dia nggak jadi ambil motor karena dia takut pada Allah.
Dia tidak jadi berzina karena takut pada Allah. Dia tidak jadi korupsi karena takut pada Allah. Dia dicatat dengan satu kebaikan. Kalau dia wujudkan perbuatan buruk itu menjadi niat buruk menjadi perbuatan buruk, cuma dicatat satu keburukan. Bapak, Ibu, dan anak-anak, kalau pakai teori hadis ini, pantas gak kita masuk neraka? Pantas gak? Saya ulangi ya. Niat baik sudah dicatat satu kebaikan. Kalau niat baik berwujud perbuatan baik dicatat 10 sampai 700. Udah ya? Niat buruk kagak dicatat. Bahkan niat buruk karena takut pada Allah kagak jadi kita lakukan, dicatat kebaikan. Niat buruk berwujud perbuatan buruk cuma dicatat satu keburukan. Kalau pakai teori hadis ini, pantas nggak kita masuk neraka? Pantas nggak? Kalau begitu kenapa ada orang meneliti syirat masuk neraka? Betapa buruknya. Betapa hidup dia gunakan kemaksiatan demi kemaksiatan dan dia lupakan amal soleh. Dan saat dia melakukan kemaksiatan dia tidak ikuti dengan amal-amal soleh. Pada perintah Rasulullah SAW, wa'ad bi'isayyatal hasanat tataquha, ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan. Karena kebaikan itu amal satu menghapus keburukan. Apalagi janji Allah dan surat Hud ayat 114, innal hasanati yudhibna sayiat, sesungguhnya perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk. Berarti na'udzubillah, kalau ada orang meniti sirat masuk neraka, seburuk apa dia hidup di dunia? Sebanyak apa kemaksiatan yang dia buat sampai mengalahkan amal soleh? Maka apa bacaan tadi imam kita Pak Abdul Rahman rakaat kedua? Famayyamal fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'aisyatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Orang yang ringan timbangan amal soleh tempat nerakanya hawiyah, betul? Coba ya. Betapa rahman rahimnya Allah. Betapa sayangnya Allah dengan kita. Setiap kebaikan Allah lipat gandakan. Kok masih ada na'udzubillah dia tidak memanfaatkan itu. Apalagi yang sudah usia 60. Waja'akumun nadhir. Karena usia 60 gak akan lepas dari sang pemberi peringatan. Asy-Syaikh kata Ibnu Abbas, itulah ubat. Maka usia 60 tidak bertobat pada Allah, masih suka goes, main catur dan sebagainya, fadhuku wa ma lidh-dhalimin min nasir. Rasakan kata Allah. Rasakan, tidak ada sang pemberi penolong saat azab itu datang. Wa iyadzu. Karena kata Ibnu Qayyim, tadi pagi saya bahas itu di salah satu permainan pasta. Cara syaitan menggoda kita itu ada 6 tahap. Tahap terakhir itu sudah dia ngajak kesyirikan, perbuatan bid'ah, melakukan dosa besar, nggak mempan dosa kecil. Perbuatan terakhir itu apa? Dibiarkan kita mengerjakan hal-hal yang mubah, tapi membuat kita lalai dengan hal-hal yang diperintahkan. Goes itu mubah nggak? Dayung sepeda, komunitas goes itu boleh tidak? Boleh. Apalagi main tenis meja boleh tidak? Boleh. Ngobrol di pos kamling boleh nggak? Boleh. Tapi gara-gara itu kita kehilangan. Coba jujur, saat ngobrol pos kamling, main catur, main tenis meja, dengan baca Quran mana lebih banyak dalam sehari? Padahal satu huruf kita baca Quran 10 kebaikan. Itu cara syaitan kata Ibnu Qayyim, menggoda kita berbagai cara. Nggak mempan tertinggi paling bawah deh. Sampai nanti yang paling rendah kita dilalaikan oleh amalan-amalan yang sepele, sedangkan amalan-amalan yang utama kita lupakan. Itu contoh demikian. Nonton bola sekarang contoh, ya, udah dibuat pemerintah dimatikan semua, dibeli alat, poster, apa tuh, apa namanya, begitu-gitulah kan. Saya bersyukur malah anak saya buka-buka nggak bisa, bingung dia. Saya bilang lah, TV rusak amat. Saya hobi bola, sekarang mudah, lihat aja YouTube, kan YouTube hasilnya doang, dengan highlight, selesai.
Hati-hati hobi bola. Nonton bola 2 jam, baca Quran 4 jam. Itu teori setiap kemaksiatan diikuti dengan kebaikan baru Allah hapus. Hati-hati yang masih merokok. Kalau merokok 20.000 sehari mampu nggak infak 40.000 sehari? Hampir semua perokok saya tanya nggak mampu. Beli pulsa sehari berapa? Mampu nggak berinfak 2 kali lipat? Karena perintah Rasulullah SAW, setiap kemaksiatan diikuti dengan amal soleh. Wa bi sayyatal hasanata tamuha. Nah sekarang di waktu yang berapa menit lagi Ustaz? Wah, astagfirullah, udah nggak cukup. Ada 15 amalan ringan tapi pahalanya besar. Di antara subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Saya sedikit buat kuis. Amalan apa yang pahalanya mendapatkan 8 pintu surga? Tinggal pilihmu yang mana. Amalan apa? Ayo santri. 50.000. Saya lupa hari harus mengisi pengajian Cik Omas. Untung nggak bisa jawab. Udah bingung saya traktir. Ya. Ayo santri, apa jawabannya? Amalannya ringan, pahalanya berhak masuki 8 pintu surga. Tinggal pilihmu ya. Berwudu yang sempurna, kemudian berdoa sesudah berwudu. Apa doa sesudah wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau mau tambah hadis riwayat Abu Daud, Allahumma ja'alna tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Enggak ada ya kata-kata wa ja'alni min ibadikas sholihin, enggak ada hadisnya. Ya, dan tambah-tambah. Man kadzdzaba 'alaihi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu. Orang yang berdusta atas namaku dia menyiapkan tempat di dalam neraka. Wa iyadzubillah. Bapak Ibu, mohon maaf, saya Pak Ajul sholat isyanya harus ke Ciomas karena habis sholat isya ada kajian di sana. Sekali saya mohon maaf. Bila liqa, semoga Allah ampuni segala kesalahan kita, Allah beri ganjaran musibah saudara-saudara kita, Allah ampuni saudara-saudara kita yang telah wafat, dan kita semoga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.